أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tuhfatur Rasyidah, yaitu kitab seputar mustalah hadis karya Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Abdullah Al-Iryani waffaqahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai at-ta'nu fir rawi, yaitu celaan, kritikan, jarah, nah barakallahu fikum, kepada seorang perawi. Sudah kita lewati pembahasan yang telah lalu bahwasanya jarah tersebut bisa sebabnya, atau jarah tersebut mengenai adalahnya atau mengenai dobetnya. Yang terakhir kita ambil adalah mengenai dobetnya, di antaranya banyak keliru, fusul ghalat, kemudian juga ghaflah, lalai, kemudian juga apa barakallahu fikum, waham. Nah, sekarang yang berikutnya yaitu kata beliau di sini, qala al-mu'allifu asbahullah, halaman 61 itu, perhatikan baik-baik bawah itu, sababu su'il hifdzi, sebab jeleknya hafalan. Sebab jeleknya hafalan. Maksudnya bagaimana? Sebab dia dikritik, sebab dia dicacat, dijarah itu karena jeleknya hafalan. Jeleknya hafalan bukan berarti dia thiqah ya, bukan berarti dia dhaif ya, dia thiqah. Yang namanya thiqah itu kan enggak harus kuat hafalannya. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Su'ul hifdz ini, jeleknya hafalan ini bukan berarti dia dhaif. Dia mungkin thiqah bisa, paham ya? Mungkin saja dia thiqah tapi hafalannya lemah. Kan mungkin kan? Seperti itu kita lihat. Maknanya adalah an yakuna ghalatur rawi ka isabatih. Yaitu makna su'ul hifdzi adalah apa? Kekeliruannya seorang perawi tersebut seperti benarnya. Jadi enggak nampak. Paham ya? Jadi benar-benar dia itu ketika nyampaikan seakan-akan itu benar gitu loh. Kalau orang keliru biasanya berpikir, oh ini keliru, diulang lagi, dibenarkan. Tapi ini enggak ini. Dia sudah menganggap seakan-akan yang keliru ini benar. Paham belum? Karena apa? Karena jeleknya hafalan. Kalau jeleknya hafalan kan dia menganggap itu benar padahal keliru. Sehingga apa? Makna yang di sini adalah ayyakuna ghalatur rawi ka isabatih. Yaitu kekeliruan perawi tersebut seperti benarnya. Jadi dia enggak menyangka kalau itu keliru gitu loh. Paham maksudnya? Jadi seakan-akan yang dia sampaikan itu ya sudah benar gitu. Paham? Berbeda dengan kalau apa? Kalau ketika dia nyampaikan tahu kalau itu keliru, itu mending. Ketika tahu itu keliru kan diulangi lagi, dibenarkan. Tapi kalau ini enggak, ini menyampaikan seakan-akan sudah benar gitu loh. Paham belum? Sampai selesai pun dia enggak apa? Enggak membenahinya dan dia menganggap itu benar padahal keliru. Itu su'ul hifdz. Mahfum insyaallah Ibrahim. Tadi su'ul hifdz itu adalah kekeliruan perawi tersebut seperti benarnya. Anwa'uhu wa hukmuh, jenis-jenisnya dan juga hukumnya bagaimana? In kana su'ul hifdzi laziman fir rawi, ini penting. Kalau jeleknya hafalan tersebut senantiasa ada pada perawi, jadi perawi ini senantiasa hafalan jelek terus, kekeliruannya itu seperti benarnya, fayutlaq alaihi, maka na'am barakallahu fikum, dinamakan perawi tersebut inda tafarrud, ketika menyendiri, mungkarul hadis. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, dikatakan mungkarul hadis. Kenapa? Karena dia senantiasa tersifati dengan su'ul hifdz. Ketika menyampaikan dia, na'am barakallahu fikum, kekeliruannya itu seperti benarnya, sehingga dia pun enggak membenahinya. Paham maksudnya? Paham? Mafhum? Ayo, perhatikan baik-baik. Yang kedua, yang pertama tadi dinamakan apa tadi? Dinamakan apa tadi? Mungkarul hadis. Dinamakan mungkarul hadis kalau senantiasa apa? Sifat su'ul hifdz ini ada pada perawi. Na'am barakallahu fikum. Sekarang kalau munculnya kadang-kadang, amma idza kana su'ul hifdzi tari'an 'alaihi likibari sinnin masalan fa huwa al-mukhtalit. Masyaallah, ini faedah juga ini. Kalau jeleknya hafalan itu muncul tiba-tiba karena mungkin sudah tua umurnya, sudah tua usianya, lansia misalkan, kok tiba-tiba kacau hafalannya, itu namanya mukhtalit. Seperti siapa? Abdullah ibnu Lahiyah. Abdullah ibnu Lahiyah itu dulu masya Allah ketika awal mulanya, ketika masih muda lah istilahnya ya, ketika belum bukan masih muda, ketika belum terbakar kitabnya, itu dulu hafalannya masya Allah. Tapi mulai berubah dia, mulai apa? Ikhtalata fi akhir umrih, dia mulai bercampur hafalannya, tercampur di akhir umurnya. Sebabnya apa diantaranya? Diantaranya setelah terbakar kitabnya. Paham ya? Jadi sebutnya para ulama, na barakallahu fikum, ikhtalata ba'da
Na'am barakallahu fikum ihtiraqi kutubihi. Jadi mulai mukhtalid hafalannya, mulai kacau dia setelah terbakar kitabnya. Na'am barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya para ulama, para muhaddisin zaman dahulu pun mereka juga ternyata mencatat dan juga menyimpan. Sehingga ketika kitabnya terbakar tadi itu Abdullah bin Lahiyah, na'am barakallahu fikum, ikhtalata. Ketika meriwayatkan, menyampaikan riwayat banyak yang tertukar, banyak yang keliru. Naam, itu berarti namanya mukhtalid, bukan munkarul hadis, mukhtalid. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai riwayat perawi yang mukhtalid ini bagaimana? Dilihat dulu. Kalau dia meriwayatkan sebelum ikhtilatnya, paham belum? Sebelum dia mukhtalid meriwayatkan, riwayatnya makbulah. Tapi kalau yang dia itu meriwayatkan setelah ikhtilat, ikhtilat ini maksudnya bukan campur baur laki wanita ya. Ikhtilat itu campur, maksudnya apa? Hafalannya sudah kacau. Hafalannya sudah campur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sudah banyak yang tertukar, itu namanya ikhtilat. Faham rinciannya? Jadi kalau riwayat seorang perawi yang mukhtalid itu dirinci. Kapan dia meriwayatkannya? Kalau meriwayatkannya sebelum, na'am barakallahu fikum, kacau hafalannya, sebelum tercampur hafalannya, maka diterima riwayatnya. Seperti riwayat Abdullah bin Lahiyah ini para ulama juga memperselisihkan. Nah, kalau meriwayatkan sebelum ikhtilatnya diterima. Tapi kalau meriwayatkan setelah ikhtilatnya maka tidak diterima. Seperti itu. Kita lihat di sini. Tanbihun, peringatan, idza kana ghalatur rawi aqall min isabati. Sekarang kalau kekeliruan perawi tersebut lebih sedikit dari benarnya. Nah, kekeliruannya lebih sedikit daripada benarnya, berarti kebanyakannya benar. Faham maksudnya ini ya? Jadi kekeliruannya lebih sedikit daripada benarnya, fala yuqalu lahu sayyi'ul hifdzin. Maka enggak dikatakan apa? Jelek hafalannya. Wa inna man yuqalu lahu maqbul. Dia masih dikatakan makbul, diterima hadisnya. Kenapa? Karena dia walaupun keliru tapi enggak sering. Faham ya? Walaupun dia keliru tapi apa? Kekeliruannya lebih sedikit daripada barakallahu fikum, benarnya. Benarnya lebih banyak, lebih dominan. Mahum soal ini, Isa? Nah, ini dikatakan makbul. Nah, perawi makbul itu jelas diterima. Paham ya? Diterima. Naam, untuk mungkin rijal hadis hasan atau yang semisalnya. Kita lihat. Misaluhu ma akhrajahu Ahmad haddatsana Hasan, haddatsana Ibnu Lahiyah, Abdullah Ibnu Lahiyah. Haddatsana Abu Tum'ah annahu qala kuntu 'inda Ibni Umar idza'ahu rajulun. Dulu ketika aku berada di sisi Ibnu Umar, barakallahu fikum, tiba-tiba datang seorang lelaki, faqala ya Abu Abdurrahman, inni aqwa 'ala siyam fis safar. Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku kuat untuk berpuasa ketika safar. Jadi dia ini ngomong kepada Abdullah bin Umar, barakallahu fikum, bahwasanya apa? Abu Tu'mah itu ngomong, wahai Abu Abdurrahman, aku kuat untuk berpuasa ketika safar. Faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man lam yaqbal rukhsatallah kana alaihi minal ismi mislu jibali Arafah. Allahu musta'an. Hadisnya ini tidak sahih. Hadisnya ini dhaif ya, disebutkan dalam silsilah dhaifah. Artinya apa? Barang siapa yang tidak menerima keringanan dari Allah Ta'ala, maka dosanya itu seperti gunung Arafah, seperti Jabal Arafah. Nah, ini hadisnya apa? Hadisnya dhaif. Antum bisa lihat bawah itu. Barakallahu fikum, faedah-faedah yang ada di situ. Karena Abdullah bin Lahiyah itu kalau meriwayatkan banyak apa? Banyak tercampur riwayatnya. Jadi enggak nyambung gitu loh ya. Ada hadis ini digabungkan hadis yang lain itu loh. Tadakhul. Jadi hadis yang seharusnya bukan pasangannya dipasangkan gitu loh ya. Nah, itu tentunya para ulama menyebutkan ikhtalata ba'da ihtiraqi kutubih. Jadi Abdullah ibnu Lahiyah ini, barakallahu fikum, kacau hafalannya, tercampur hafalannya itu ketika setelah terbakar apa? Kitabnya. Mohon insyaallah. Ayo barakallahu fikum. Kita lanjutkan barakallahu fikum, antum lihat di situ Abdullah ibnu Lahiyah sayyi'ul hifdz. Abdullah ibnu Lahiyah itu jelek hafalannya. Maka Al-Bukhari hada haditsun munkar. Imam Bukhari mengatakan ini hadis yang mungkar. Kalau hadis mungkar min qismi dhaif, kan itu. Hadis mungkar itu termasuk bagian daripada hadis dhaif, la yuhtajju bih. Kalau dah mungkar la yuhtajju bih. Mohon insyaallah ya, tidak bisa jadikan hujjah. Naam. Kita lihat sini faedah-faedahnya. Idza sa'a hifdzur rawi jiddan, kalau hafalan perawi itu benar-benar jelek. Ini penting ini. Fa innahu yasiru matrukan ya. Seorang perawi kalau hafalannya itu benar-benar jelek, sangat jelek, maka perawi tersebut menjadi matrukan, ditinggalkan hadisnya.
Mahfum soal ini? Abdullah, mahfum? Abdullah? Ayo na'am. Kita lihat sini. Misalnya contohnya, ma akhrajahu Ibnu Adi fil Kamil. Ayo, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam Kamil. Kitab Al-Kamil itu ma'ruf kumpulan hadis-hadis dhaif ya. Nah, barakallahu fiikum, bahkan mawdu'. An Ismail bin Rafi' an al-Maqbuni, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', khalaqallahu ta'ala Adam min tinil jabiyah wa ajanahu bima'il jannah. Ini hadisnya apa? Dhaif. Artinya apa? Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam itu dari tanah liat. Paham ya? Tahu tanah liat antum? Kemudian apa? Nah, diaduk dengan air surga. Masya Allah. Lafadznya kelihatannya bagus ya, tapi hadisnya ini apa? Maudhu' disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Maudhu'at. Nanti kita lihat. Wa Ismail bin Rafi' sayyi'ul hifdz. Ismail bin Rafi' tersebut adalah apa? Jelek hafalannya. Qala al-Hafidz. Kalau diitlaqkan qala al-Hafidz, Hafidz siapa ini? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kalau seringnya kalau Al-Hafidz Ibnu Rajab disebutkan qala Al-Hafidz Ibnu Rajab. Karena sama-sama Al-Hafidz. Paham ya? Tapi kalau qala Al-Hafidz tanpa disebutkan namanya, pastikan seringnya, ghalibnya, nah insyaallah enggak tertukar, itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaihi. Siapa namanya? Siapa namanya? Antum? Siapa namanya? Antum? Antum? Ibnu Hajar, siapa namanya? Antum? Antum? Apa? Antum? Ahmad bin Ali. Namanya Ahmad bin Ali, jangan sampai lupa ya. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih, Ahmad bin Ali. Kita lihat di sini. Wa qala Daruqutni wa ghairuhu matrukul hadis. Daruqutni dan juga yang lainnya mengatakan matrukul hadis, ditinggalkan hadisnya. Ismail bin Rafi' ini karena jelek hafalannya. Wa auradal hadis Ibnu Jauzi, dan Ibnu Jauzi meletakkan hadis ini disendirikan, diikutkan dalam kitab Al-Mawdu'at jilid pertama halaman 190. Jadi kalau rumus kayak gitu, satu kemudian ada garis miring, setelah itu nomor lagi, itu yang satu itu jilidnya, yang sebelahnya itu halamannya. Seringnya seperti itu. Nah, jadi kalau antum meringkas itu mah jilid 1 halaman sekian, modelnya kayak gitu rumusnya. Paham ya? Cara menulisnya kayak gitu. Wa qala la yasih. Ibnu Jauzi mengatakan tidak sahih. Ismail dha'afahu Yahya wa Ahmad. Ismail bin Rafi' ini didhaifkan oleh Yahya. Yahya bin siapa ini? Yahya bin Abi Katsir atau Yahya bin Yahya bin Sa'id? Siapa yang tahu? Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in. Paham ya? Nah, lain lagi kalau Yahya bin Sa'id al-Qattan lain lagi. Yang seringnya kalau Imam Jarh Ta'dil itu Yahya ibn Ma'in. Qala ibn Ma'in itu namanya Yahya ibn Ma'in. Naam. Wa Ahmad bin Hanbal. Wa ta'aqqabahu As-Suyuti fil Lali. Ini nama kitab ini ya. Dan Imam Suyuti mengkritik. Nah, barakallahu fiikum, dalam kitab tersebut fi qaulihi qultu Ismail rawalahu Tirmidzi. Ismail ini Imam Tirmidzi meriwayatkan darinya. Wa naqala 'anil Bukhari, dan menukilkan dari Imam Bukhari annahu qala, bahwasanya Imam Bukhari mengatakan huwa thiqatun muqaribul hadis. Dia thiqah. Hadisnya itu masih bisa mendekati pada kesahihan, tapi na'am barakallahu fikum hafizakumullah, na'am dibantah oleh Al-Imam Al-Albani bawahnya itu. Lihat. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah taala fi Shahihah, qultu wa hadha ta'aqqubun la ta'ila tahtah. Kritikan seperti ini tidak ada faedahnya di bawahnya. Maksudnya itu kesimpulannya nanti dhaif itu loh. Nah, maksudnya kesimpulannya apa? Dia itu tetap jelek hafalannya. Jelek hafalannya dia walaupun thiqah. Li'anna ar-rajul qad yakunu fi nafsihi thiqah. Karena seseorang itu, seorang perawi terkadang, nah barakallahu fikum, dia itu mungkin thiqah secara dirinya thiqah. Dia thiqah secara dirinya, walakinnahu sayyi'ul hifdz, tapi dia jelek hafalannya. Paham belum? Jadi orang yang thiqah terpercaya itu tidak mengharuskan kuat hafalannya. Paham ya maksudnya ya? Nah, bahkan terkadang dhaifun fil hadits imamun sunnah, kan ada dhaifun fil hadits imamun fis sunnah. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini.
Kata beliau, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, li'anna ar-rajula qad yakunu fi nafsihi thiqah, karena seorang itu bisa jadi dia thiqah, walakinahu sayyi'ul hifdz, tapi dia jelek hafalannya. Wa qad yasu'u hifdzuhu jiddan hatta yakthura al-khata' fi haditsihi fa yasqutu al-ihtijaju bihi, masyaallah. Dan bisa jadi hafalannya tersebut jelek sekali hingga apa? Banyak kekeliruannya di dalam hadisnya. Sehingga apa? Na barakallahu fikum, gugurlah berhujjah dengannya. Paham belum? Jadi antum bayangannya jangan keliru, tidak setiap thiqah itu kuat hafalannya. Thiqah itu terpercaya. Dipercaya hadisnya benar, dia enggak menipu, dia enggak bohong, dia enggak kadzab. Tapi hafalannya kan bisa jadi jelek itu loh. Paham maksudnya? Nah, kan kekuatan hafalan lain lagi. Nah, barakallahu fikum, thiqatun hafidz itu menunjukkan bahwasanya ada thiqah, hafalannya kuat juga itu loh. Paham ya? Nah, thiqatun, nah barakallahu fikum dhabtun misalkan. Jadi dia dhabtnya itu hafalnya teliti, cermat, kuat, itu ada juga seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Apa ya, thiqatun dhabit, bukan dhabtun ya, thiqatun dhabit. Naam. Jadi yang perlu ditanamkan di benak kita semuanya bahwasanya tidak setiap thiqah itu na'am barakallahu fikum tamu dhabt, tidak harus. Paham ya? Ada thiqah yang hafalannya lemah ada. Ada thiqah yang kuat hafalannya. Buktinya disebutkan di sini. Wa Ismail min hadzal qabil. Ismail ini termasuk yang ini, termasuk yang bagaimana? Yang dia itu thiqah tapi jelek hafalannya. Paham maksudnya? Thiqah tapi jelek hafalannya. Faqad qala fihi Ibnu Hibban kana rajulan salihan. Ibnu Hibban mengatakan dulu Ismail bin Rafi' itu adalah seorang yang saleh, illa annahu kana yaqlibul akhbar hatta sara al-ghalib ala haditsil manakir allati yasbiqu ila al-qalb annahu kana al-muta'ammid laha. Hanya saja dia itu walaupun seorang yang saleh, tapi dia seringnya apa? Na barakallahu fikum, suka membolak-balikkan kabar. Hadis itu seringnya terbalik gitu loh. Sampai-sampai apa? Kebanyakan itu hadisnya itu mungkar. Nah, sampai-sampai hadisnya kebanyakannya apa? Mungkar, yang justru apa? Justru kebanyakannya terbalik hadisnya. Seakan-akan dia itu sengaja. Seakan-akan ya, karena jeleknya hafalan itu. Kan kalau jeleknya hafalan tadi kan sebutkan, kekeliruannya itu seperti benarnya itu loh. Paham belum? Orang kalau keliru kan, kalau keliru ketika nyampe haddatsana fulan, haddatsana alan, keliru. Dia ngulangi lagi, membenarkan lagi. Dia enggak. Dia nyampaikan sampai akhir ya seakan-akan benar itu loh. Paham belum? Nah, ini Ismail bin Rafi' ini seorang yang saleh, dia laki-laki saleh, cuman ketika menyampaikan hadis atau na barakallahu fikum riwayat itu seringnya terbolak-balik karena jeleknya hafalan tadi itu. Walihada tarakahu jama'atun, oleh karena ini na barakallahu fikum sekelompok jamaah dari para ruwat meninggalkannya, wa dha'afahu akharun, dan yang lainnya mendhaifkannya. Wal Bukhari ka'annahu khafiya alaihi amruh. Imam Bukhari seakan-akan apa? Na barakallahu fikum tidak mengetahui keadaannya. Paham ya? Jadi seakan-akan beliau itu enggak tahu keadaannya Ismail bin Rafi' ini. Mungkin enggak seperti itu? Mungkin, karena orang enggak masum. Imam Bukhari memang digelari Jabalul Hifdz. Jabalul Hifdz, Imam Jarh wa Ta'dil. Tapi bukan berarti beliau tahu semuanya itu. Nah, bukan berarti beliau tahu semuanya. Kata Al-Imam Al-Albani rahimatullah alaih, wal Bukhari ka'annahu khafiya alaihi amruh. Nah, Imam Bukhari ini bisa jadi apa? Dia enggak tahu keadaannya. Nah, seperti itu. Wal jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil al-mubham. Sudah kita lewati dulu kaidahnya ya di akhir-akhir kitab. Nah, barakallahu fikum mustalah yang sebelumnya itu bahwasanya kaidahnya al-jarhul mufassar muqaddamun ala at-ta'dil al-mubham. Kritikan yang dirinci, paham ya? Kan dikritik, rinci, sayyi'ul hifdz. Rincinya enggak dirinci. Kenapa kok dia itu enggak diterima hadisnya? Kenapa matruk? Kenapa mungkarul hadis? Sayyi'ul hifdz. Kritikan yang dirinci itu muqaddam ala ta'dil mubham. Paham ya? Lebih dahulukan daripada rekomendasi pujian yang apa? Yang sifatnya masih mubham. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kecuali apa kemarin? Kecuali apa? Kecuali ada keterangan. Paham ya? Dulunya dia memang majruh dulunya. Sebelum tobat. Setelah tobat dia belajar lagi, Masya Allah, akhirnya kuat hafalannya, menjadi thiqah. Paham ya? Itu nanti yang ta'dil didahulukan daripada apa? Yang jarah. Kenapa? Karena ada tambahan ilmu di situ. Ada ziyaratul ilm. Kenapa kok dia berani mentakdil? Ternyata dia tahu, gitu loh. Jadi yang menjarah tadi enggak diterima lagi. Si fulan itu pemabuk, penjudi, masa diterima hadisnya? Dulu kata yang mentakdil, itu dulu. Dulu ketika masih mondok di tempat si fulan, iya, dulu memabuk-mabukan dia, ngerokok juga. Tapi sekarang setelah
mondok di tempat sialan, masya Allah tobat, baik orangnya hafal Al-Quran, hafal Sahihain misalkan, paham ya? Akhirnya orangnya itu naik itu loh, paham ya? Nah, enggak seperti dulu lagi. Nah, ini yang menta'dil nanti, ini punya tambahan ilmu, paham belum? Karena dia berani menta'dil, berani memberikan rekomendasi, berarti ada alasannya, paham maksudnya? Nah, jadi yang seperti itu perlu dibedakan. Kama huwa ma'lum, sebagaimana sudah diketahui bersama, ini kaidah yang umum ya. Al-jarhul mufassar muqaddamun ala at-ta'dil al-mubham. Nah, seperti itu. Wa li hadza qala Ibnu Abi Hatim fil Ilal an Abi, oleh karena itu, nah barakallahu fikum, Ibnu Abi Hatim mengatakan dalam Ilal, ayo perhatikan baik-baik. Apa? Dari bapaknya hadza haditsun munkar. Jadi bapaknya berarti siapa ini? Abu Hatim ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, beliau juga termasuk Imam Jarh wa Ta'dil. Beliau mengatakan haditsun munkar. Ini hadisnya munkar. Na'am barakallahu fikum. Kesimpulannya yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini adalah seputar apa? Masih sambungan daripada sebab seorang perawi itu majruh, di antaranya apa? Majruhnya dari si dhabatnya. Sebabnya kenapa? Karena soal hifdz. Nah, sebabnya karena soal hifdz. Pertama kemarin fusul ghalat, kedua karena apa? Ghaflah, ketiga karena waham, yang keempat adalah soal hifdz karena jeleknya hafalan, sampai-sampai apa? Kekeliruannya itu seperti persis benarnya. Jadi kelirunya itu seperti benarnya gitu ya. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Dan faedah yang berikutnya apa? Bahwasanya tidak setiap perawi thiqah itu kuat hafalannya, karena ada juga perawi yang thiqah ternyata apa? Sayyi'ul hifdz. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.